الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur pada Allah Ta'ala. Siang ini kembali kita dikasih kesempatan, kesehatan, keleluasaan bisa bersama-sama berkumpul sebagai wujud ketundukan kita, kepatuhan kita, kepasrahan kita pada perintah Allah Ta'ala. Iqamatus sholatil Jumu'ah, kita mendirikan ibadah Jum'ah sebagai bentuk pelaksanaan dari perintah Allah Ta'ala. Dengan Jumatan diharapkan takwa kita semakin kokoh, iman kita semakin kuat, Islam kita juga semakin lengkap, semakin sempurna. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita ikhlaskan diri kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Semua perintah Allah adalah untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita. Dan mari juga kita tinggalkan larangan-larangan Allah dengan penuh keikhlasan. Semua larangan tidak baik, semua larangan berbahaya. Maka oleh Allah Ta'ala dilarang agar kita tentu menjadi lebih baik. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah, seorang muslim ketika sudah memasrahkan dirinya kepada perintah Allah, mau diatur, mau dimanage, mau dikelola oleh Allah, maka dia sudah menjadi muttaqi. Dan ini adalah kunci keselamatan selama di dunia hingga nanti di akhirat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di pertengahan bulan Sya'ban ini berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka kita sampaikan beberapa bekal, beberapa persiapan agar nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan kita betul-betul siap dengan kondisi kita masing-masing. Beberapa ayat yang akan kita sampaikan nanti jamaah Jumat bisa buka kembali di rumah. Kita sampaikan surah Al-Baqarah, surat yang kedua, mulai ayat 152 sampai 157. Allah Ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Yang pertama adalah kita ikhtiar melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk zikrullah, ingat kepada Allah Ta'ala. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepada Allah. Azkurkum, Allah pun akan ingat kepada kalian. Esensi ibadah, maqasidul ibadah, tujuan-tujuan ibadah yang paling pokok adalah zikrullah. Allah menyampaikan, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Wa aqimus shalah, jadikanlah salat li dzikri, untuk zikrullah, ingat kepada Allah Ta'ala. Orang yang zikrullah tentu hatinya akan tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang zikir kepada Allah hidupnya akan tertata. Dia akan evaluasi mana yang cocok, mana yang baik, yang sesuai dengan perintah Allah, dengan mana yang tidak. Washkuruli wa la takfurun. Yang kedua adalah kita ikhtiar, kita syukuri kondisi kita. Memasuki bulan Ramadan, kita ikhtiar, kita sehatkan badan kita kuatkan badan kita sebagai bentuk syukur kita agar nanti kita bisa masuki Ramadan dengan penuh kesehatan. Badan kita kuat, iman kita juga kuat. Wala takfurun, jangan sampai kalian ingkar, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah zikrullah, bersyukur, yang ketika Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kalian, lakukanlah isti'anah,
Minta tolonglah kepada Allah bisa beriwas sholat dengan cara bersabar dan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa Allah akan menolong kita kalau kita itu pertama bersabar, yang kedua memohon kepada Allah Ta'ala dengan cara sholat. Namanya puasa itu adalah tradisi yang sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita, para nabi-nabi sebelum kita, para rasul sebelum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah Ta'ala mereka telah diwajibkan berpuasa. Kalau bahasa kita, para nabi, para rasul oleh Allah dilatih betul, namanya tirakat dan riyadhah. Ada laku spiritual yang Allah wajibkan kepada para rasul, kepada para nabi, yang kemudian dicontoh oleh para umatnya. Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, sebelum beliau mendapatkan kitab Taurat, di Al-Baqarah 51 disampaikan bahwa adana Musa 40 laila thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Allah menjanjikan akan memberi kitab Taurat kepada Nabi Musa dengan cara apa? Nabi Musa riyadhah, tirakat di sini, laku spiritual selama 40 laila, menunggu 40 malam di Sinai, di Gunung Sinai, baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada riyadhah, ada tirakat, ada laku spiritual yang didapat dari Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam. Di beberapa literatur, bahkan di Matius disampaikan, kanjeng Nabi Isa alaihissalam sebelum beliau bertugas berdakwah oleh Allah Ta'ala, beliau melakukan puasa 40 hari 40 malam. Kemudian baru beliau bertugas berdakwah. Ini riyadhah, tirakat yang beliau lakukan sebagai laku spiritual ketika akan melanjutkan misi dakwah. Bahkan ada Nabiullah Daud alaihissalam, beliau punya puasa yang khas. Nabi menyampaikan sum yauman wa aftir yauman. Kalau orang kepingin niru puasa Nabi Daud, sum yauman, puasalah satu hari, wa aftir yauman, buka satu hari. Hari ini puasa, besok tidak, puasa tidak, puasa tidak. Padahal beliau adalah seorang raja, seorang penguasa, dunia ada di tangannya, tapi beliau ternyata tirakatnya luar biasa, rajin puasanya. Kemudian kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita lebih luar biasa lagi. Ketika beliau akan mendapatkan Al-Qur'anul Karim, beliau riyadhah, tirakat, menyepi di Gua Hira berhari-hari bermalam-malam. Kalau bekal hadis beliau pulang, kembali lagi ke Gua Hira. Dan setelah kondisi pas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Bahkan dalam keseharian beliau adalah orang yang luar biasa tirakatnya, luar biasa prihatinnya, luar biasa riyadhahnya, luar biasa laku spiritualnya. Ada puasa Senin dan Kamis, ada puasa Ayyamul Bid. Bahkan beliau ketika pagi-pagi tidak ada sarapan yang mau dikonsumsi, beliau menyatakan kalau begitu saya puasa saja. Teladan luar biasa dari kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum nanti kalau orang Jawa mengatakan orang itu kalau pengen gayuh kamulnya, syaratnya dua. Pertama betah melek, yang kedua betah ngelek. Kanjeng Nabi, para nabi-nabi terdahulu jelas mereka sangat namanya betah ngelek. Mereka rajin berpuasa. Yang kedua betah melek. Kanjeng Nabi qiyamul lail luar biasa. Beliau bangun malam luar biasa. Namanya betah melek, bukan berarti begadang, tapi begadang untuk beribadah. Beliau mencontohkan paling enggak sepertiga malam, kadang setengah malam dengan qiyamul lail. Bahkan kanjeng Nabi teladan luar biasa dalam hal betah melek, betah ngelek, tirakat yang luar biasa. Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ista'inu bis sabri was sholat. Allah Ta'ala nyuruh kita isti'anah, minta tolong dengan apa? Bersabar dan sholat. Puasa tentu melatih kita bersabar. Puasa melatih kita bisa mengontrol diri kita. Dan juga sholat sebagai tirakat kita, sebagai riyadhah kita untuk menggapai kemuliaan. Maka kemudian di ayat 157 Allah menyampaikan, kalau orang mau bersabar, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau kita mau bersabar, kita akan mendapatkan namanya shalawatun. Al-Suyuti menafsirkan shalawatun dengan maghfirah dalam kitab Jalalainnya. Kemudian rahmah adalah nikmat, dan al-muhtadun adalah orang yang mendapat hidayah ila shalah, kepada kebenaran. Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di jelang memasuki Ramadan ini kita ikhtiarkan, kita latih diri kita untuk lebih sensitif lagi dalam zikrullah.
kita pandu diri kita untuk senantiasa ingat kepada Allah, kemudian bersyukur, dan yang ketiga melakukan isti'anah, upaya meminta tolong kepada Allah dengan bersabar ala ta'ah, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan juga bersabar alal bala, menghadapi berbagai macam ujian. Dengan bersabar, dengan sholat, insya Allah kita akan bisa mendapatkan kemuliaan, mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholawatun, rahmatun, dan hidayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha fis sirri wal 'alan, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا، رزقا حلالا، رزقا مباركا، وعلما نافعا، وعملا مقبولا، واجعلنا وأبناءنا وبناتنا وذرياتنا من أهل العلم، من أهل الخير، من أهل القرآن، من عبادك الصالحين، من عبادك المتقين. اللهم يا الله, ampunilah dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami, tutup aib-aib kami, sakinahkan keluarga kami, beri kami rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sejak dunia hingga akhirat. Hindarkan kami ya Allah dari azab neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.